Siramilah ladang bumimu, curahkanlah anugerah, Raja yang adil datanglah. Hai bumi, kau terbukalah, gunung lembah menghijaulah, agar darimu bersemi bunga selamat abadi. Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Pelayan firman Tuhan pada ibadah Advent pertama ini adalah Pendeta Timotius Adidharma dari GKMI ARK Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang telah menerima paket Krans Advent atau Corona Advent dapat menyalakan salah satu lilin elektrik masing-masing ketika penatua menyalakan lilin Advent pertama dan memadamkannya setelah ibadah selesai. Panitia Natal mengadakan lomba menghias Krans Advent. Anggota jemaat dan simpatisan dapat menghias Krans Advent yang telah diterima dengan kreasi hiasan masing-masing. Kemudian berfoto bersama Krans Advent yang sudah dihias dan dikirimkan ke nomor WA Panitia Natal dengan menyertakan nama dan alamat lengkap. Pengumpulan foto paling lambat pada 20 Desember 2020. 6 kreasi Krans Advent terbaik akan mendapatkan hadiah berupa parsel Natal untuk keluarga. Selain itu, panitia juga menyediakan 5 hadiah hiburan bagi 5 Krans Advent yang dinilai dihias dengan cukup kreatif. Panitia Natal 2020 juga menyelenggarakan program berbagi kasih dengan membantu penjualan produk sayuran segar hasil ladang saudara-saudara kita seiman di pedesaan. Jemaat dapat memesan paket sayuran seharga Rp25.000 melalui WA Panitia Natal dengan menyebutkan nama, alamat, dan jumlah paket yang dipesan. Pemesanan dapat dilakukan mulai hari ini, Minggu 29 November 2020 sampai dengan Selasa tanggal 8 Desember 2020. Paket sayur dapat diambil di gereja pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 17 atau jam 5 sore. Paket sayur dikemas dalam tas khusus yang dapat digunakan kembali sebagai wujud kepedulian akan kelestarian lingkungan. Pembayaran dapat dilakukan saat pengambilan sayur kepada panitia yang bertugas. Kiranya program ini dapat membawa sukacita bagi saudara-saudara seiman yang berprofesi sebagai petani tradisional. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kedua. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Satu lilin kita
nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan Kristus Sang Terang telah datang ke dunia dan akan kembali datang ke dunia. Kami menantikan kedatangannya kembali. Maranatha. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ibadah Minggu Advent pertama ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, anggota jemaat, simpatisan, para pendengar, serta pemirsa siaran ibadah minggu ini. Minggu ini merupakan Minggu Advent pertama. Mulai minggu ini kita memasuki masa raya Natal 2020, dan di minggu-minggu Advent ini kita akan bersama-sama diingatkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan bagaimana kita sebagai umat Kristus di masa kini menanti-nantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Di dalam masa-masa Advent, gereja dihias dengan simbol-simbol gerejawi yang berasal dari kitab suci. Salah satu simbol yang saat ini dipakai di gereja kita adalah simbol tunas Isai yang ada di dalam kain mimbar maupun di stola yang saya kenakan. Simbol ini bukan sembarang simbol,
tetapi berasal dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 4 yang akan saya bacakan bersama-sama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Tunas Isai, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, sudah dinubuatkan oleh para nabi pada abad-abad terdahulu. Dan kita sekarang sedang menantikan kedatangan Kristus Sang Mesias untuk kedua kalinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani hari-hari penantian akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Adakah kita sudah selalu menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita selalu ingat akan perintahnya dan melakukannya? Atau justru kita sering melupakan akan perintah Tuhan dan lebih mengikuti kehendak kita sendiri? Mari bersama saat ini saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan, sebab di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Dipersilahkan masing-masing mengambil waktu teduh untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah bersama berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu yang berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing, menaikkan puji-pujian, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, maka kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang Maha Kudus itu hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika kami merasakan bahwa Tuhan yang Maha Kudus itu hadir di tengah-tengah kami, maka kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Seringkali kami tidak taat akan perintah-Mu, mengabaikan perintah-Mu, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak diri kami sendiri. Sehingga kehidupan kami tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Justru seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini ya Bapa, kami membuka kehidupan kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami di hari-hari ke depan untuk tidak mengulang akan apa yang sudah kami perbuat, akan segala dosa yang sudah kami lakukan. Mampukan kami untuk selalu ingat akan sabda-Mu, mampukan kami untuk selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Allahku di
Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah pintu-pintunya. Oh turun seperti angin, siramilah dan bumimu, curahkanlah anugerah, Raja yang adil datanglah. Hai bumi kau terbukalah, gunung lemah menghijaulah, agar darimu bersemi bunga selamat abadi. Engkau dinat di dunia, kedatanganmu kapankah? Dari tahtamu turunlah, hiburkan kami yang resah. Ya surya pagi yang cerah, biar fajarmu merekah. Mari terbitlah cemerlang, halaulah kabut yang kelam. Dirundung dekat kemalung, kami menghadap pintu-Mu. Umat-Mu Tuhan tuntunlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan hadirlah bersama-sama dengan kami. Urapilah hamba-Mu ini, sehingga dengan rahmat dan hikmat daripada Roh Kudus, maka hamba-Mu boleh berkenan untuk membaca dan menjabarkan akan kebenaran sabda Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di bawah tema murkanya menyala atas dosa. Kita akan membaca satu bagian dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9. Yesaya 13, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi,
dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang melaksanakannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Gusti boten sare. Itu adalah ungkapan yang kerap kali kita dengar saat orang menyaksikan keadilan Tuhan itu dinyatakan. Ini tentu bukan ungkapan frustasi karena Allah dianggap lalai atau abai membela yang kecil dan yang lemah. Tetapi ini adalah ungkapan iman untuk tetap mempercayai bahwa Allah akan bertindak di waktu dan dengan caranya sendiri. Saudara, berbicara mengenai keadilan Tuhan. Oh, saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, seadil-adilnya. Ia Allah yang adil, yang tidak mungkin bertentangan dengan hukumnya sendiri. Apa yang telah dinyatakan pasti akan digenapi. Hanya pertanyaannya adalah keadilan Allah itu seperti apa? Dalam banyak diskusi dan pembahasan kerap kali kita mendengar ada orang yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita tidak dibela oleh Allah? Kenapa seolah-olah kejahatan merajalela dan lain sebagainya? Apa itu sesungguhnya keadilan Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab? Keadilan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah mispat. Dan pengertian dari mispat ini minimal ada dua pengertian yang harus kita pahami. Yang pertama, ia berbicara mengenai keadilan retributif. Apa artinya? Keadilan retributif ini adalah keadilan yang dinyatakan sebagai hukum sebab akibat. Jikalau orang itu mencuri, maka ia akan dihukum dipenjarakan. Jikalau ia berbuat dosa, maka petaka akan hadir atas hidupnya. Itu pasti sebab akibat retributif adalah keadilan yang jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah keadilan yang kerap kali ada di benak kita. Dan hampir semua kita juga menginginkan keadilan retributif ini terjadi secara adil seadil-adilnya, imbang seimbang-imbangnya. Tetapi juga ada dua pengertian yang lain atau pengertian yang kedua, yakni keadilan restoratif. Keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi keadilan yang menolong. Keadilan yang memulihkan, keadilan yang mengangkat yang lemah. Ini kerap kali disebut sebagai charity, charis atau grace, anugerah. Dan kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab, sesungguhnya dua hal ini ada. Tetapi yang paling menonjol adalah dari sisi Allah adalah keadilan restoratif. Allah itu pribadi. Sekali lagi, Allah itu kita kenal sebagai pribadi, bukan Allah dalam aturan dan hukum. Kekristenan membedakan dengan agama yang lain adalah ketika bicara soal keadilan, ada pada sisi Allah sebagai seorang pribadi. Dan di dalam pribadi itu ada belas kasihan dan pertimbangan yang sesungguhnya hendak menolong, hendak merestorasi, hendak memulihkan, bukan sekedar menghukum. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, maka hukum itu, dalil itu menjadi utama. Sementara dalam kekristenan dan seluruh kitab yang kita baca, bahkan sejak dalam perjanjian lama, maka konsep pribadi
Pemahaman keadilan dan restrukturisasi atau restorasi ini kuat sekali. Ini sangat kuat. Itulah sebabnya kita bisa kasih contoh. Hari ini saya akan kasih 2 contoh bagaimana keadilan restoratif itu terjadi di dalam baik perjanjian lama. Bahkan saat kita menganggapnya bahwa hukum Taurat itu, bahwa keadilan hukum Taurat itu hanya sekedar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sesungguhnya tidak seperti itu. Coba saya kasih 2 contoh. Contoh yang pertama, kisah Alkitab dimulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah buah cipta dan cintanya Allah yang sempurna. Bayangkan, betapa tidak. Tuhan itu ketika mau menciptakan manusia, Ia sudah prepare dan menciptakan, menyiapkan semuanya secara sempurna. Ia ciptakan alam semesta. Ya, Ia ciptakan bentangan alam semesta. Ia ciptakan bumi dengan segala isinya. Sejak hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan sangat cermat. Di-prepare sedemikian sempurna untuk tempat bagi makhluk yang namanya manusia. Makhluk ini, manusia ini, bahkan diciptakan serupa dan segambar dengan kaliknya. Yang menyebut ciptaannya ini, yang menyebut manusia ini adalah manusia ciptaan yang sungguh amat baik. Sungguh amat baik, sempurna. Sejak saat itu, Tuhan itu jadi suka jalan-jalan. Tuhan itu jadi suka ada di muka bumi ini, di Taman Eden itu. Untuk apa? Untuk menjumpai manusia. Untuk melihat keadaan manusia dan bercakap-cakap dengan manusia ciptaannya. Tetapi apa yang terjadi saat manusia, kekasih Tuhan itu melanggar titahnya? Apa yang terjadi ketika manusia itu yang dilarang memakan buah dari pengetahuan baik dan yang jahat, yang sudah diperintahkan, yang sudah dititahkan, tetapi manusia mengambilnya, tetapi manusia melanggarnya, manusia jatuh dalam dosa. Apakah Allah itu kemudian menyangkali hukumnya? Apakah Allah itu menyangkali keadilannya? Sebab Ia pernah berkata, kalau engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Dan manusia, ciptaannya yang mulia, buah kesukaannya Tuhan, yang membuat Tuhan turun dan berjalan-jalan, yang membuat Tuhan itu bersuka setiap hari ingin menjumpai sang manusia itu, ternyata jatuh di dalam dosa. Keadilan harus dijalankan. Allah adalah Allah yang seadil-adilnya. Keadilan retributif mengatakan bahwa manusia harus dihukum dan hukumnya adalah mati. Tetapi pada saat yang sama keadilan Allah juga restoratif. Maka hukum ditegakkan pada satu sisi, keadilan dijalankan walaupun Ia mengasihi manusia, walaupun Ia harus berlaku adil terhadap semua makhluk, tetapi manusia itu juga tidak dimatikan sebagaimana pemikiran-pemikiran banyak orang. Manusia memang mati secara hubungan relasi jaraknya dengan Tuhan, tetapi manusia juga dalam kematiannya itu manusia sedang dipulihkan. Apakah yang lebih menyakitkan dari Allah ketimbang Ia melihat buah hatinya itu menderita? Sebab penderitaan adalah jauh lebih daripada sebuah kematian. Saudara, kematian itu selesai. Tetapi penderitaan itu dampaknya panjang. Allah melihat manusia, buah kekasih hatinya, yang harus terusir, yang harus menderita setiap hari. Allah juga menderita. Allah juga sakit dalam kerinduannya. Tetapi itu harus dijalankan untuk merestorasi sebuah kehidupan. Itu sebabnya Allah yang adalah Allah yang adil itu menjalankan keadilannya secara seimbang. Ia harus menghukum.
tetapi ia juga harus merestorasi. Kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa memahami tema kita hari ini? Murkanya menyala-nyala atas dosa. Apakah sekedar akan menghukum? Ketika orang berbuat dosa, apakah Allah sekedar mengusir dan menghukumnya? Dan puas dengan penghukuman? Atau sesungguhnya ketika hukum itu dijalankan, penderitaan itu dinyatakan, manusia sesungguhnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Manusia itu sesungguhnya sedang direstorasi oleh Tuhan. Saya kasih contoh yang kedua. Saya tadi katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan seadil-adilnya. Tuhan dalam kemahakudusnya tidak mungkin bisa dilanggar kekudusannya. Alkitab menyatakan bahwa tak seorang pun bisa tetap hidup saat melihat Tuhan. Kita ingat Usa yang tidak salah apa-apa. Ketika tabut Tuhan itu hendak jatuh dan ia memegang menahannya, ia pun mati. Sebab apa? Itu tempat yang kudus. Daud sampai marah. Daud jengkel ketika melihat, tetapi hukum kekudusan tetap harus jalan. Saya kasih contoh di dalam Keluaran 3. Di dalam Keluaran 3. Tuhan itu Tuhan yang mendengar umatnya yang berseru-seru. Umat Israel ada di Mesir. Umat yang dibentuk oleh Tuhan melalui keturunan Yusuf itu. Kemudian mereka tertindas di Mesir dan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menolong mereka. Dan saat Tuhan tidak menolong mereka, di dalam Keluaran 3, Tuhan berjumpa dan menjumpai Musa saat itu sedang mengembalakan domba-dombanya Yitro. Dan saat ia mengembalakan, ia dekat Gunung Horeb. Dan di tempat itulah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Tempat itu menjadi tempat yang kudus. Dan saudara berhadapan dengan kekudusan Allah. Tentu manusia harus mati. Dan ini aneh bin ajaib. Sebab Musa saat berjumpa dengan kekudusan Allah, ia tidak mati. Ia bahkan bercakap dengan Allah. Allah memperkenalkan namanya. Allah mengutus Musa. Allah memberikan kuasa dan meyakinkan Musa. Allah memberikan tongkat kepada dia. Untuk bisa membebaskan umatnya. Pertanyaannya, di mana keadilan Tuhan kepada yang satu mati, tetapi kepada Musa tidak mati? Padahal hukum harus dijalankan secara adil, bukan? Beberapa hari yang lalu, saya mengangkat ini karena ada satu pertanyaan dalam Keluaran 4 ayat 24. Kisah setelah persis di mana Musa mendapati tongkat, di mana Musa mendapati sapaan Tuhan, di mana Musa mendapati nama Tuhan. Lalu dia diberi kuasa untuk pergi ke Mesir, membebaskan umatnya. Tetapi ketika ia selesai dan ia kembali, dan ia hendak menuju Mesir, di dalam Keluaran 4 ayat 24 dikatakan, tiba-tiba saja Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Salah Musa apa? Musa tidak melakukan apa-apa, baru saja bertatap jawab dengan Tuhan. Ia baru turun, ia baru akan melakukan pelayanan sebagaimana tugas Tuhan. Tetapi Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Saya merenungkan ini sebagai inilah keadilan Tuhan. Bukankah tadi sudah kita katakan, tak ada seorang pun bisa berhadapan muka dengan Tuhan dan hidup. Bukankah tadi saya katakan bahwa kekudusannya tak mungkin terlanggar. Bukankah tadi saya katakan bahwa semua orang harus berlaku sama hukum retributifnya. Tetapi disinilah yang membedakan. Musa juga hendak dibunuh oleh Tuhan. Berikhtiar untuk membunuh Musa. Hanya saat itu, yang terjadi saat itu. Sipora istrinya langsung memotong kulit khitan anaknya. Dan nasi berdarah itu disentuhkan ke kaki Musa. Sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Dan disitulah Sipora membuat perjanjian darah dengan Tuhan. Disitulah Musa enggak jadi dibunuh. Disitulah satu simbol yang sangat menarik. Bahwa sesungguhnya keadilan retributif mengatakan bahwa Musa harus mati. Tetapi restoratif itu dimungkinkan oleh suatu simbol pengorbanan darah dan perjanjian darah, pengantin darah itu yang menyelamatkan Musa. Tuhan menghukum tetapi pada sisi lain Tuhan memulihkan. Dan pemulihan ini menjadi satu simbol nanti sampai datangnya Kristus sang anak itu.
yang diingatkan oleh keturunan Abraham, anak yang bersunat itu, yang akan menebus kita. Dan Allah sedang merencanakan semuanya itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai keadilan Tuhan, kita tidak bicara soal sepotong peristiwa, di mana ketika kita terlukai, kita inginkan orang lain terbalaskan. Di mana ketika kita terhinakan, kita berdoa Tuhan supaya kutuk terjalankan. Ketika kita merasa minoritas dan tertekan, kita berdoa kepada Tuhan, adakah kekuatan yang bisa menghanguskan kelompok radikal itu? Kadang-kadang kita berpikirnya sempit, parsial. Sedang Tuhan dalam proses keadilannya, murka Tuhan atas orang yang berdosa pasti dijalankan. Ya, pasti dijalankan. Tetapi pada sisi yang lain, Tuhan juga membuka ruang. Harus ada pemulihan. Sedosa-dosanya orang. Sejahat-jahatnya orang. Senjengkelin orang. Yang seolah merusak tatanan. Kita ingin Tuhan, murka Tuhan dibinasakan. Datang membinasakan mereka. Tapi Tuhan itu karis. Tuhan itu pemulih. Tuhan itu punya waktu, tetapi juga punya kesempatan. Kesempatan itu diberikan. Pertanyaan bagi kita, apa sih pesan Tuhan bagi kita di Adventus yang pertama ini? Apa pesan Tuhan, seruan pertobatan di Adventus yang pertama yang disebut sebagai Advent eskatologis ini? Apa pesan kita memasuki minggu Advent yang pertama dengan tema murkanya menyala atas dosa? Khususnya jika kita kaitkan dengan situasi yang saat ini terjadi. Khususnya di mana seolah-olah Allah itu diam. Khususnya Allah itu bisa dipermainkan dan hukum Allah itu bisa dipermainkan oleh orang-orang yang bisa saja bersumpah serapah. Bisa saja dia menyatakan laknat. Dan seolah-olah Tuhan kalah kuasa dengan orang yang punya kuasa, punya uang, yang bisa mengatur semuanya. Bahkan yang mengaku dan atas nama agama. Bisa mencelakai orang. Lalu di mana keadilan Tuhan? Adakah Allah ada? Lalu kita mengatakan, ya Gusti mboten sare. Allah tidak tidur. Tapi itu ungkapan frustasi atau ungkapan iman? Saudara, di minggu Advent pertama ini, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan 4 poin. Untuk kita renungkan. Yang pertama, jangan menganggap Allah itu tidak ada. Jangan menganggap Allah itu sudah Deus otiosus, sudah mati. Jangan menganggap Allah seperti jam, yang ketika memutar jam lalu jam bergerak dalam hukumnya sendiri lalu dia sudah pensiun. Jangan menganggap Allah itu sudah tidak relevan di zaman sekarang ini. Jangan menganggap Allah bahwa murkanya itu tidak akan tertimpa atas orang yang berbuat dosa dan membuat negara kita ini menjadi seperti sekarang ini. Jangan menganggap bahwa Allah itu menutup mata terhadap pencuri-pencuri kekayaan negara ini. Saya ingin katakan bahwa Allah itu ada. Allah tidak pernah kalah oleh uang. Allah tidak pernah kalah oleh kekuasaan manusia. Allah tidak pernah kalah oleh kelompok-kelompok yang kelihatannya kuat. Tuhan masih ada. Dan hukumnya masih berjaya. Di Yesaya 13 ayat 9 tadi. Dengan jelas dikatakan bahwa sungguh hari Tuhan itu datang dengan kebengisan. Dengan gemas. Dengan murka yang menyala-nyala. Untuk membuat bumi menjadi sunyi. Untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan masih akan dinyatakan. Dan jangan pernah meragukan hal itu. Waktu Tuhan akan dinyatakan. Murkanya akan menyala atas dosa. Karena itu, yakinlah bahwa Tuhan masih berjaya. Yang kedua, pada sisi yang lain, jangan juga pongah. Kita masih merasa bahwa Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Bahkan untuk orang-orang percaya juga ikut-ikut melakukan dosa karena merasa bahwa anugerah Tuhan itu besar. Sehingga Tuhan itu tidak menghukum kita. Karena Tuhan menyayangkan kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita.
Karena kita tuh anaknya. Sehingga ketika kita berbuat dosa, ya nggak apa-apa. Nanti toh Tuhan juga akan mengampuni. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang karis? Bukankah Tuhan itu maha murah? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Buah kekasih Tuhan ciptaannya yang sangat sempurna. Ya harus diusir, karena hukum Tuhan akan berlaku. Musa yang dikasih Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Hendak dibunuhnya. Ia berikhtiar untuk membunuh Musa. Siapakah saya dan saudara? Siapakah kita yang pongah mengatakan, hukum Tuhan tidak akan terjadi pada kita. Kita berbuat dosa juga nggak ada apa-apanya, sampai sekarang juga nggak ada apa-apanya. Pada satu sisi kita ingin orang lain dihukum. Pada satu sisi kita ingin kelompok lain dibubarkan dan dimusnahkan. Tapi pada sisi yang lain, dosa kita minta dimaafkan dan dimaklumi oleh Tuhan. Hukum Tuhan tetap sama, kuasa Allah tetap dinyatakan, baik kepada orang lain maupun kepada kita. Siapapun tidak pilih kasih, sebab keadilan retributif akan menyatakannya. Tetapi pada sisi yang lain, yang ketiga, mintalah pengampunan. Segeralah untuk memohon belas kasihan dan bertobatlah kepada Allah. Karena kasih karunia-Nya itu membebaskan kita dari dosa. Minta supaya ada restorasi kehidupan. Jikalau kita pernah berbuat dosa, jikalau kita pernah melanggar titahnya, jikalau Tuhan belum menghukum kita, maka sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan agar ada restorasi kehidupan yang terjadi, agar ada pemulihan dan pengajaran yang terjadi di dalam gereja. Restorasi iman dan seruan itu dinyatakan di dalam gereja. Sebab itu perintah Tuhan. Coba kita membaca bagian kedua dari bacaan kita, ada di dalam kitab Titus pada pasalnya yang kedua. Titus pada pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan 15, yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih-Nya, restorasinya itu dinyatakan dan sedang dinyatakan bagi kita. Kalau Allah belum menghukum, Allah sedang merestorasi. Kalau Allah belum menyatakan secara tegas, Allah sedang memberikan kesempatan. Ia mendidik kita, ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi kita. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ketika kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita melihat Alkitab dalam anugerah Tuhan itu, tentu mengajar kepada kita kesadaran untuk pertobatan setiap hari. Pertobatan jikalau boleh Tuhan. Jikalau boleh, lepaskanlah aku daripada yang jahat. Jikalau boleh Tuhan, aku memang pernah berbuat dosa. Jikalau boleh jangan hukumkan keturunan-keturunanku. Restorasilah hidupku, restorasilah keturunanku. Sebab dalam kasih-Mu aku memohon. Dengan menantikan ayat 13, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena aku punya Yesus Kristus. Karena ada Sipora yang memotong khitan anaknya untuk membuat perjanjian. Karena ada sang bapa yang rela mengorbankan anaknya untuk membuat perjanjian darah. Karena ada Yesus Kristus, karena itu kita gereja dan umatnya percaya kepada Yesus Kristus. Dalam anugerah itu kita direstorasi. Oleh karena Yesus itulah kita dipulihkan kembali. Karena itu menjadi pusat pintu masuk kita untuk menghadap kepada pemulihan Allah, kemuliaan Allah. Ayat 14 menegaskan dan yang telah menyerahkan dirinya Yesus Kristus itu. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya, bagi Yesus, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oleh sebab itu, mari kita yang seharusnya dihukum, murkanya menyala atas dosa, dan kita adalah bagian dari hukuman itu. Lalu oleh karena kesempatan direstorasi melalui perjanjian darah, melalui Kristus Yesus yang mati untuk kita, supaya kita bisa hidup dan berbuat baik. Karena itu yang keempat,
beritakanlah semuanya itu. Beritakanlah semuanya, ajarkanlah dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ayat 15 berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ayat 15 menjadi bagian kita yang keempat. Supaya kita sekarang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, yang mengalami mispatnya Tuhan, yang mengalami keadilan restoratifnya Tuhan, kita berbuat baik dan kita memberitakan dunia sedang merindukan sebuah solusi restorasi kehidupan. Gereja harus menyuarakan itu. Sebab hukum keadilannya akan menyala atas semua dosa dan tetap akan dijalankan. Tetapi pintu penyelamatan, tetapi pengorbanan perjanjian darah itu sudah dilakukan. Dan oleh karena kita menjadi miliknya, milik Kristus, maka rajinlah berbuat baik. Dan beritakanlah semuanya itu dengan segala kewibawaan. Sehingga kita menjadi pribadi umat yang berbeda. Hukum yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum kehidupan. Hukum yang menopang. Hukum yang menyelamatkan. Sebab aku orang yang berhutang. Aku yang terselamatkan. Aku akan membangun orang lain ke jalan keselamatan itu. Kiranya Adventus yang pertama ini memberi pesan yang jelas bagi kita. Pertobatan, pemulihan, dan pemberitaan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar sabda Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dosa melahirkan maut dan Allah murka atas setiap dosa. Tapi pada saat yang sama keadilan Allah memuatkan keadilan yang merestorasi kehidupan. Biarlah kami berdoa dan berharap Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan nyatakanlah keadilan kasih-Mu berlaku atas kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, biarlah ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi milik Kristus yang sudah ditebus dari dosa dan menjadi pewarta kebenaran dan kebaikan. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengingatkan kita untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan. Ucapan syukur kita salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Penulis 1 Tawarikh 16 ayat 29 menuliskan demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk kami tetap beribadah walaupun masih secara online. Bapa, saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang masih Tuhan curahkan bagi kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan Tuhan yang berkenan untuk memakai majelis jemaat untuk dapat mempergunakan setiap persembahan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Kami juga memohon berkat bagi setiap Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian di dalam setiap pekerjaan yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami mau bawa persembahan ini hanya ke dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Kita tetap mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kita nanti juga akan mendoakan rangkaian ibadah Advent yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan yang tahun baru. Jadi kita akan beribadah mulai dari Advent pertama, 2, 3, 4 sampai perayaan Natal. Kita akan tetap online sampai di tahun baru nanti. Ibadah kita masih online dan doakan supaya kita bisa diberi suasana dan situasi yang kondusif. Jikalau memungkinkan, maka per Januari kita akan ibadah onsite terbatas yang dilakukan secara streaming. Kita tetap mendoakan dan melihat situasi yang ada. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau penuh kasih. Dalam kasih-Mu Engkau memelihara dan mengingatkan kami dari hari ke hari. Kau mengingatkan kami dan bahkan melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi kami juga mengingat ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh, yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan yang menjalani operasi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menopang, sebab di tengah situasi yang seperti ini, ketakutan bisa berlipat dan bertambah dengan hal-hal yang lain. Karena itu Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami, berikan penghiburan, kekuatan, sehingga saat di rumah sakit boleh cepat dipulihkan dan kembali ke rumah, serta dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah masing-masing, yang harus beristirahat. Kiranya Tuhan juga tolong, baik yang sakit lama maupun yang baru-baru ini sakit, kiranya Tuhan juga akan menolong menopang mereka. Kami rindu, sebagaimana mereka rindu disembuhkan oleh Tuhan. Maka biarlah kami bersepakat menaikkan doa syafaat ini, agar kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan dan kesembuhan itu dinyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat akan pandemi yang masih ada di bumi Indonesia ini dengan pertambahan jumlah saudara-saudara kami yang positif terkena COVID, baik di kota-kota besar seperti Jakarta maupun Semarang, Solo, dan sekitarnya. Kami berdoa tolonglah ya Tuhan supaya kami boleh diberikan imun tubuh yang kuat, sehingga virus ini tidak menyerang dan membuat tubuh kami dan saudara-saudara kami makin memburuk keadaannya. Kami berdoa ya Tuhan supaya tidak terjadi klaster-klaster baru oleh karena perjumpaan dan kumpulan-kumpulan orang yang menyepelekan akan jarak dan kesehatan. Tolonglah ya Tuhan untuk pemerintah supaya mampu untuk secara tegas mengutamakan kehidupan kemanusiaan dan kesehatan. Dan kiranya Tuhan akan menolong pemerintah dalam mengatasi
situasi-situasi yang ada, supaya Tuhan berikan tetap teguh keyakinan serta pertolongan daripada Tuhan. Sementara itu kami juga berdoa agar NKRI tetap terjaga dengan baik. Negara kami tetap ada sebagaimana Pancasila itu rumah kami bersama. Kebersamaan dalam kebinekaan itu menjadi simbol dalam hidup yang bisa kami rasakan dan rayakan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bertindak, kami tahu Tuhan bergerak, dan kami percaya bahwa keadilan Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah banyak menolong bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ekonominya ya Tuhan, supaya kami juga mendapati pekerjaan kami boleh berjalan kembali. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan dan orang-orang bisa menghidupi roda ekonomi mereka oleh karena Tuhan menolong dan Tuhan memulihkan. Tuhan, kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan terus merayakan dan mempersiapkan diri khususnya dalam rangkaian ibadah baik Advent, Natal, demikian pula saat Natal sampai dengan Tahun Baru. Kiranya Tuhan juga akan menolong supaya baik rekaman-rekaman taping yang dilakukan semuanya dalam keadaan yang baik diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran dan teman-teman yang menyampaikan ikut ambil bagian dalam ibadah, Tuhan berkati, lindungi mereka supaya perayaan ini menjadi perayaan yang khusus di tahun ini mengekspresikan kasih anugerah Tuhan atas kami walaupun kami dalam situasi yang sangat-sangat terbatas. Biarlah tahun depan situasi akan membaik. Tahun depan kami boleh beribadah tatap muka secara terbatas sambil disiarkan secara streaming. Biarlah rasa kangen rindu kami untuk beribadah di rumah Tuhan. Ada puji-pujian di rumah Tuhan, ada persekutuan di rumah Tuhan, ada penyembahan. Dan di rumah Tuhan ada kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami semua dalam keadaan yang baik, sehat. Dan bahkan Tuhan buka kesempatan pekerjaan kami yang baru supaya kami memiliki penghasilan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan kami ingin mengakhiri doa-doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan, yakni pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Yesus dan Bima, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, selamat bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sidang jemaat dan saudara-saudara, marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, Hai bumi kau terbukalah, gunung lembah menghijaulah, akar darimu bersemi, bunga selamat abadi. Engkau dinanti dunia, kedatanganmu kapankah? Dari tatamu turunlah, hiburkan kami yang resah. Ya surya pagi yang cerah, biar fajarmu mereka. Mari terbitlah cemerlang, halaulah kabut yang gelap. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Saya Daniel Budi Wibowo mewakili Panitia Natal GKI Karangsaru tahun 2020 ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berbagi. Pada tahun 2020 ini Panitia Natal
akan membantu petani sayur di Desa Cuntel di daerah Opek. Kami akan membeli hasil pertanian mereka dan kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk ikut mendukung dengan membeli hasil pertanian itu. Kami sudah menyiapkan satu buah tas cantik yang akan diisi dengan hasil-hasil pertanian itu. Dan sayur-sayuran ini akan langsung datang dari Suntel pada tanggal 13 Desember. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat memesan melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Bagi yang sudah memesan, maka dapat mengambil sayur-sayuran itu di halaman GKI Karangsarung pada tanggal 13 Desember dengan membayar per paket sebesar Rp25.000. Sayur-sayuran itu dapat Bapak Ibu manfaatkan sendiri atau dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita rayakan Natal tahun 2020 ini dengan berbagi sayur. Halo semuanya, saya saat ini sedang berada di Dusun Cuntel bersama Pak Marno selaku salah satu petani di sini. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, dengan adanya wabah COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana cara berkebun para petani? Apakah tetap sama atau ada yang berubah? Oke Mbak, satu petani dari kecil sampai tua seperti ini bekerja tani. Tapi dalam rangka COVID-19 ini, petani tetap semangat untuk bekerja, untuk tanam-menanam. Walaupun sekarang ini harga sayur itu jatuh. Seperti wortel saja Mbak, 1 kilo Rp500. Cendol itu 1.000, biasanya 3 hari yang lalu 5.000, 6.000, sekarang Rp1.000. Tapi petani tetap semangat nanam, karena kalau tidak nanam tidak makan. Mungkin untuk belanja benih atau bibit dan juga pupuk itu apakah ada kesulitan dari para petani sendiri? Kalau belanja bibit itu tidak ada kesulitan, hanya menjualnya Mbak. Kalau beli bibit tetap lancar-lancar. Susahnya petani mau menjual gitu Mbak. Lalu bagaimana harga jual sayur di pasaran di masa pandemi corona seperti ini Pak? Kalau di pasar di pandemi corona ini ya sangat susah Mbak, karena di pasar juga ini sayur dari mana, sayur dari mana. Kalau bilang dari Cuntel ya, wah kalau dari Cuntel tidak begitu bagus. Bagus ya karena harga harus mengikuti pasar, yaitu harus mengikuti anjlok gitu aja. Tadi kan Bapak bilang kalau harga jualnya sempat menurun. Apakah itu sepadan dengan biaya untuk penanamannya atau perawatan dan pemeliharaan tanaman sebagainya gitu? Sebenarnya kalau dinilai ya tidak sepadan Mbak. Tapi ya gimana ya, kalau tidak dilanjutkan akhirnya tidak makan. Walaupun dengan harga jatuh, ya paling tidak bisa oleh-oleh garami lah gitu aja. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Pak, kalau tadi kan Bapak bilang juga harga jual sayur apalagi yang wortel itu Rp500 per kilonya. Nah apa yang dilakukan para petani terhadap sayur-sayur yang harganya sudah menurun itu Pak? Dengan adanya seperti ini, petani tetap nanam Mbak, tetap semangat bekerja sebagai petani, karena harga ke depan kan tidak tahu. Siapa tahu nanti 3 bulan ke depan harga bisa naik, karena petani itu paling pendek waktunya panen 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan baru panen, terus tanam lagi 3 bulan baru panen. Nah, walaupun sekarang jatuh, ya saya tidak tahu, tapi hanya mengikuti saja, gitu kan. Terima kasih Pak Warno untuk waktunya.
Jemaat GKI Karangsaru, mari bersama-sama kita membantu para petani yang juga merupakan jemaat di Gereja Dusun Cuntel untuk ikut berbagi dengan cara membeli hasil kebun mereka. Sekian informasi dari Dusun Cuntel untuk Panitia Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari menjelang Natal adalah hari-hari yang penuh sukacita dan pengharapan. Salah satu kegiatan yang lazim dilakukan orang-orang Kristen dalam menyambut Natal adalah menghias rumah mereka dengan pohon Natal dan hiasan-hiasan lainnya. Panitia Natal tahun 2020 mengadakan lomba menghias krans Advent dengan tujuan menyemarakkan persiapan Natal bagi keluarga-keluarga, anggota, jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru. Adapun ketentuan lomba menghias krans Advent adalah sebagai berikut. Yang pertama, krans Advent yang dihias adalah krans Advent yang dibagikan oleh Panitia Natal 2020 GKI Karangsaru. Yang kedua, krans Advent dihias dengan bahan yang disediakan sendiri oleh peserta. Yang ketiga, krans Advent yang sudah dihias difoto bersama dengan peserta lomba, perseorangan atau keluarga, dan dikirimkan ke nomor WA Panitia Natal di bawah ini. Paling lambat 20 Desember 2020, disertai dengan nama lengkap dan juga alamat lengkap. Yang keempat, panitia akan memilih 6 krans dengan kreasi hiasan yang terindah. 6 peserta lomba yang krans Advent-nya terpilih sebagai krans dengan kreasi hiasan terindah akan mendapatkan hadiah berupa parsel Natal yang dapat diambil di Pos Sotpam GKI Karangsaru pada hari Minggu 27 Desember 2020 pada pukul 7 pagi sampai 9 malam dengan menunjukkan undangan pengambilan hadiah. Keputusan Panitia Natal 2020 tidak dapat diganggu-gugat. Selamat berkreasi, kami tunggu foto kreasi krans Advent Bapak Ibu Saudara-saudari.